Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hari ini kita akan belajar dan membacakan fikih Islam tentang tayammum. Baik, saya bacakan makna tayammumi, makna dari tayammum. Wa tayammumu fil lughah, tayammum dalam bahasa yaitu al-qasdu, sengaja. Yuqalu, dikatakan tayammamtu fulanan, saya telah melakukan tayammum atau saya sengaja melakukannya. Tayammamtu fulanan, saya telah mentayamumi fulanan, seseorang. Ay qasattu, yakni saya sengaja melakukannya. Ya, jadi tayamum ini dalam bahasa artinya sengaja. Wa fi syar'i, dan dalam syarak atau istilahnya tayamum yaitu isalu turabin tahurin, yaitu menyampaikan turab, debu atau pasir, tahurin yang suci, liwajhi, pada wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, biniyatin, dengan niat, wa ala wajhin makhsusin, dan pada keadaan yang tertentu. Dalilu masyru'iyatihi, dalil disyariatkannya tayamum yaitu ammal kitabu, adapun dalam Al-Qur'an, faqauluhu ta'ala, maka Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Ini adalah surat Al-Maidah ayat ke-6, yaitu menjelaskan tentang wa in kuntum marda, dan ketika kalian sakit, aw ala safarin, atau sedang safar, bepergian, aw jaa ahadum minkum minal ghaib, atau setelah buang air besar, aw lamastumun nisa, atau setelah memegang perempuan, ya, atau di sini dalam artian lamas itu bisa berarti menyentuh perempuan, ya, maksudnya di sini adalah berhubungan suami istri. Falam tajidu ma'an, dan ketika kalian tidak menemukan air, fatayammamu, maka tayamumlah, sa'idan thayyiba, dengan tanah yang bagus, tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah dengan tanah itu atau debu itu pada wajah kalian, wa aidikum, dan tangan-tangan kalian dari debu itu tadi. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidaklah hendak menyulitkanmu dengan kewajiban wudu, kewajiban mandi. Ketika tidak ada air maka boleh bertayamum. Walaki yuridu liyutahhirakum, tapi Allah ingin supaya kalian itu bersuci. Waliyutimma ni'matahu, dan Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya, alaikum, kepada kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Wa amma sunnah, adapun dalil sunnah, faqauluhu, maka dalilnya yaitu sallallahu alaihi wasallam,
Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, dan bumi dijadikan Allah untuk kita tempat bersujud. Ya. Bumi dijadikan Allah untuk kita tempat bersujud. Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, dan Allah menjadikan tanah yang ada di bumi itu suci. Idza lam najid al-ma'a, ketika kita tidak menemukan air, kita bisa bertayamum dengan turab atau tanah yang ada di bumi. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya, asbabut tayamum, sebab-sebab bertayamum. Yang pertama yaitu faqadal ma'u hissan, tidak adanya air. Memang tidak ada air sama sekali. Ka'an kana fi safarin walam yajid ma'an. Nah, seperti ketika orang bepergian, safar, musafir, tidak menemukan air, maka itu boleh bertayamum. Au faqadahu, atau hilang, tidak ada air di sekitarnya. Syar'an, dan dalam syaraknya, wadhalika ka'an kana ma'ahu ma'un. Nah, ini ketika ada air, walakinnahu yahtaju ilaihi lisyurbihi. Ada air tapi digunakan atau dibutuhkan untuk minum, maka air itu untuk minum saja. Ya. Musafir tidak ada air kecuali untuk minum, nah, maka itu untuk minum saja, karena Allah itu sangat baik, ya. Ketika tidak ada air, maka kita boleh bertayamum. Untuk kehidupan manusia kita harus mengutamakan kehidupan manusia. Kalau ibadah kepada Allah, Allah akan memudahkannya. Ya, karena sholat bisa dengan tayamum. Selanjutnya yang kedua, bu'dul ma'i anhu, jauh dari tempat air. Fa idza kana bi makanin la ma'an fi, dan ini ketika di tempat yang tidak ada air di dalamnya sama sekali. Wa bainahu wa bainal ma'i masafata fawqa nisfi farsakh, ay ma yusawi aksara min kilo wa ini meter wa nisful kilometer. Nah, ini jauh ya. Jarak antara dia dan air itu 2,5 kilometer, jauh. Nah, maka ini boleh bertayamum karena jauh sekali tempatnya. Fa innahu yatayammamu wa la yajibu alaihi ay yas'a ilal ma'i limasyaqqah. Nah, itu bertayamum dan tidak wajib untuk berusaha mencari air karena memang masyaqqah, sukar, sulit. Boleh bertayamum. Kemudian yang sebab ketiga yaitu ta'adzur isti'malul ma'. Ada udzur ketika menggunakan air. Imma hissan wa dzalika ka'annal ma'a qariban minhu walakinnahu kana biqurbihi aduwwun yukhafu minhu. Dalam dohirnya ini ya, itu ada air dekat. Nah, tapi ketika mengambil air itu akan melewati musuh-musuh misalnya. Nah, ini maka tidak wajib mengambil air ketika akan membahayakan dirinya. Kemudian wa imma syar'an, dan dalam syarak di sini adalah pribadi ya. Wa dzalika ka ayyukhafu min isti'malil ma'i hudus samaradin. Nah, ketika seseorang itu, ini adalah udzur syar'i ya, udzur pribadi maksudnya. Ketika menggunakan air itu khawatir, takut akan adanya sakit. Misalnya tidak cocok dengan air, atau ketika dia sakit, ketika menggunakan air maka sakitnya akan bertambah parah. Nah, ini boleh bertayamum. Atau akan lama sembuhnya. Nah, ini ketika sholat boleh bertayamum. Kemudian yang ketiga yaitu al-bardus syadid, ya, sangat dingin. Alladzi yukhafu ma'hu istimalil ma', yang ditakutkan dengan dingin, sangat dinginnya itu. Nah, takut menggunakan air. Walam yaqdir ala taskhinihi, dan tidak mampu untuk menghangatkannya.
Tuh ya. Jadi ini boleh bertayamum. Sebab-sebab boleh bertayamum. Selanjutnya, syaraitu tayamumi, syarat-syarat bertayamum. Yang pertama yaitu al-ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuknya sholat. Ya. Kemudian yang kedua, talabul ma'i ba'da dukhulil waqti, mencari air setelah masuknya sholat. Ya, sudah masuk sholat duhur, ya itu berusaha dulu mencari air. Ketika sudah ada sebabnya tadi jauh, nah itu termasuk boleh untuk bertayamum. Kemudian yang ketiga yaitu syaratnya adalah at-turabut tahuru, tanah yang bagus. Ya, karena memang kita gunakan untuk mengusap wajah kita, untuk tangan kita, maka kita harus menggunakan tanah yang bagus. Kemudian yang keempat, ayyazilan najasah awalan. Hendaklah menghilangkan najis terlebih dahulu. Jika ada najis di tubuh kita, maka kita wajib menghilangkannya dulu. Kita suci dulu semuanya, kemudian kita bertayamum. Setelah tayamum bisa sholat. Kemudian yang kelima yaitu wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Dan yang kelima ini berusaha mencari arah kiblat terlebih dahulu. Jadi tayamum ini nggak bisa lama-lama ya. Sebelumnya sudah harus masuk waktu sholat dan sudah ada turab, yaitu tanah, kemudian sudah menghilangkan najis dan sudah berusaha mencari arah kiblat. Jadi nanti setelah tayamum itu langsung sholat, tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna ya. Bahkan berguna pun ini masih harus disyaratkan ya. Jadi syaratnya itu mencari arah kiblat terlebih dahulu sebelum tayamum. Ini syaratnya.